Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Afarizi. Sekarang saya akan menjelaskan tugas Subcelo 3 Kalkulus. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama adalah menentukan apakah titik yang telah disediakan di soal adalah titik yang kontinu atau terdiferensial. Yang pertama kita lihat titik X min 1. Titik, titik, titik X min 1 merupakan fungsi yang tidak kontinu karena di titik X terdapat dua Y yang berbeda. Dan karena hal itu maka terjadi adanya lompatan. Dan kenapa dia tidak terdiferensial? Karena memiliki sudut tajam di titiknya. Lalu ada X sama dengan 0 yang merupakan fungsi yang kontinu karena di titik X hanya memiliki satu titik fx saja. Namun dia termasuk titik yang bukan terdiferensial karena memiliki sisi yang tajam di titiknya. Lalu ada X sama dengan 1,5. X sama dengan 1,5 termasuk adalah titik yang kontinu karena hanya terdapat satu titik eh, Y di X 1,5. Oleh karena itu tidak ada lompatan dan dia termasuk terdiferensial karena tidak memiliki eh, sudut yang tajam di titiknya. Lalu yang kedua, X sama 2 itu adalah tidak kontinu karena memiliki dua titik di X yang sama. Jadi terdapat lompatan yang terjadi di titik X sama dengan 2. Dan juga jika fungsi itu sudah tidak kontinu, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia juga di, tidak terdiferensial. Ini video saya mengerjakan soal tersebut. Sekarang kita masuk ke nomor soal nomor 2. Diketahui kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Tentukan f aksen x. Cara mencari f aksen x tinggal sesuai dengan rumus yang telah diajarkan, kita kalikan ke depan dan pangkatnya dikurangi 1. Jadinya hasilnya 3x kurang 2 dikurang 3. Ini adalah f aksen x-nya. Sekarang kita ke soal yang B, yaitu adalah kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung itu adalah M atau gradien. M itu adalah sama dengan F aksen X. Sehingga bisa kita buat M sama dengan 3X kurang 3. 3X kuadrat kurang 3. Lalu X nya kita substitusikan dengan titik yang diketahui di soal, yaitu persamaan garis singgung di titik 1, 0. Sehingga kita dapatkan gradiennya adalah 0. Setelah kita mendapatkan kemiringan garis singgung, yaitu M sama dengan 0, kita mencari persamaan garis singgung dari soal yang dari titik 1 dan 0. Kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang 1. Lalu kita substitusikan titik yang kita miliki, yaitu M sama dengan 0, Y1-nya sama dengan 0, dan X1-nya sama dengan 1. Jadi Y dikurang 0 dikalikan M dikalikan X dikurang 1. Sehingga yang menghasilkan Y sama dengan 0. Karena M dikalikan apapun akan hasilnya 0 karena M sama dengan 0. Lalu sekarang kita lanjut ke soal yang D, yaitu persamaan garis normal di titik 1, 0. Rumus persamaan garis normal adalah Y dikurang Y1 negatif 1 per M dikali X dikurang X1.
kita substitusikan angka yang kita sudah ketahui, maka akan didapati hasilnya adalah, Y sama dengan nol. Tapi hasil ini bukan garis normal. Karena M sama dengan nol nor- sehingga garis singgung untuk persamaan di atas itu tidak terdefinisi jika kita ikutin eh, dari atas, karena pembagian antar masing tidak terdefinisi, namun itu kurang tepat. Sehingga karena garis singgungnya adalah Y sama dengan nol, maka garis normalnya haruslah garis yang vertikal yang kita dapatkan dari soal, yaitu X sama dengan 1. Ini adalah video saya mengerjakan soal tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu maksudnya adalah 1 bukan 2. X sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, nomor terakhir, yaitu suatu benda bergerak mengikuti lintasan sesuai keterangan soal. Kapan lintasan tersebut akan bergerak naik? Untuk mencari lintasan tersebut bergerak naik atau tidak, kita harus mencari f aksen x-nya terlebih dahulu dari soal yang atas. Jadi sepertiga x pangkat 3, jika kita turunkan menjadi x pangkat 2 dikurang seperdua x pangkat 2 jika diturunkan menjadi x, lalu ada 2x yang menjadi 2 jika kita turunkan, sehingga kita dapat f aksennya. Lalu eh, kedua adalah cari titik stasioner yang diperlukan atau zero-nya, sehingga kita dapati x kurang 2 dan x plus 1, dan zero-nya adalah x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Lalu setelah kita mendapat titik zero-nya, maka kita membuat garis bilangan, lalu uji garis bilangan tersebut. Contohnya adalah di sebelah kanan 2, kita bisa menggunakan angka yang di atas dari 2, sehingga kita substitusikan ke x angka yang lebih dari 2. 3 kurang 2, 3 tambah 1, yang jika dikalikan maka hasilnya positif. Maka sebelah kanan 2 itu positif. Hal tersebut, hal lain bisa kita lakukan ke titik lain, yaitu di 1, 2, dan lebih kecil dari min 1, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang di layar. Jika kita sudah mendapatkan hal tersebut, kita sekarang bisa menentukan benda ini bergerak naik ketika kapan dan turun ketika kapan. Benda akan bergerak naik ketika nilainya itu positif, sehingga benda akan naik ketika interval negatif hingga min 1, dan digabung 2 sampai tak hingga. Lalu lanjutan dari soal tadi adalah kapan benda tersebut bergerak turun. Kita sudah mendapati dari garis bilangan bahwa interval ketika benda bergerak turun adalah negatif 1 sampai 2. Jadi benda akan bergerak turun ketika interval negatif 1 dan 2 sampai 2. Ini adalah soal contoh ketika saya mengerjakan soalnya. Bisa kalian lihat di layar. Sekarang kita masuk ke nomor yang ke C. Kapan lintasan dari benda tersebut akan cekung ke atas? Lintasan akan cekung ke atas ketika F turunan kedua lebih besar dari nol, sehingga kita harus mencari F turunan kedua terlebih dahulu. Jadi di video yang saya kerjakan, saya mencari F turunan keduanya, sehingga didapati
Turunan keduanya adalah X kuadrat dikurang X. Turunan dari soal tadi adalah turunan keduanya adalah X kuadrat dikurang X. Sehingga kita dapati F aksen 2 lebih besar dari 0, 2X kurang 1. Maaf, turunan keduanya adalah 2X kurang 1. Dari X kuadrat yang dikalikan ke depan dan dikurang 1 pangkatnya, dan X kuadrat dan X yang hilang pangkatnya sehingga menjadi min 1. Lalu 2X min 1 kita kita buat lebih besar dari 0 sehingga bisa dilakukan kali sejenis, kali di kedua sisi sehingga akan mendapatkan X lebih besar sama dengan 1/2 di akhir hasilnya. Maka kita mengetahui bahwa benda tersebut akan cekung ke atas ketika interval 1/2 tak terhingga. Ketika X lebih besar dari 1/2. Lalu kapan lintasan cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah adalah kebalikan dari ketika dia cekung ke atas. Maka ketika lintasan cekung ke bawah ke atas itu ketika X lebih besar dari 1/2, maka lintasan cekung ke bawah ketika X lebih kecil dari 1/2 atau ketika negatif tak hingga dan 1/2. Itu dia ketika dia cekung ke bawah. Lanjut kita menentukan soal yang adalah tentukan titik maksimum dan minimum. Dari garis bilangan yang kita dapati di soal A dan B, kita sudah mengetahui di titik X mana bahwa titik maksimum dan minimum itu terjadi. Mari kita lihat kembali garis bilangannya. Ya, kita masukkan semula tadi yang plus minus plusnya dari garis bilangan kita buat di soal nomor A. Lalu kita dapati bahwa di minus 1 terjadi titik maksimum karena dia sempat naik lalu turun, naik di titik tertinggi lalu turun. Maka di min 1 akan terjadi titik maksimum. Sedangkan di 2 dia terjadi adalah turun lalu naik. Sehingga di 2 adalah titik minimum. Sekarang kita akan mencari fx dari titik maksimum dan minimumnya agar jawabannya menjadi lengkap. Kita substitusikan kembali ke persamaan pertama, yang bukan turunan, yaitu fx. Jadi kita akan mensubstitusikan f-1 dan f2. Yang akan kita dapatin hasilnya adalah 13. Untuk substitusi dari f-1, kita akan mendapati hasilnya adalah 13/6. Kalian bisa lihat ini cara pengerjaan saya di layar. Kita bisa secara runtut, ini caranya adalah seperti ini. Min 8 kurang 3 dikurang 2 dikurang 4 tambah 1. Yang akan menghasilkan, mohon maaf ini ada kesalahan di video. Mohon maaf ini hasil yang benar adalah 13/6. Makanya saya coret di video ini karena hasil yang hasil yang benar adalah 13/6. Bisa kalian lihat di sini bahwa hasil yang benar dari f-1 adalah min 1/3. Ini adalah cara pengerjaannya, bisa kalian lihat. Sehingga akan menghasilkan 13/6. Lalu kita lakukan sehingga titik maksimumnya adalah ketika di min 1 dan y-nya x sama dengan min 1 dan y-nya adalah 13/6. Situlah titik maksimumnya. Lalu kita cari titik minimum. Titik minimum kita masukkan, substitusikan 2 ke persamaan pertama sehingga akan didapatkan hasilnya adalah hasilnya kita kita sudah bisa lihat di
Ini adalah cara pengerjaan saya sehingga hasilnya adalah -5/3. Inilah hasilnya. Jadi titik minimum terjadi ketika di X sama dengan 2 dan Y -5/3. Lalu kita sekarang tentukan titik belok dari benda tersebut. Dari benda yang memiliki lintasan tersebut. Cara mencari titik belok adalah kita harus mencari turunan kedua dari fx. Sehingga kita dapat 2x kurang 1. Dan titik belok terjadi ketika sama dengan 0. Maka kita buat f turunan kedua x sama dengan 0. Sehingga kita mengetahui kapan x-nya yang diperlukan untuk persamaannya menjadi 0. Sehingga kita dapatnya x sama 1/2. Lalu setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita substitusikan ke persamaan pertama untuk mengetahui secara lengkap titiknya, karena titik terdiri dari X dan Y. Sehingga kita dapati, jika kita substitusikan, maka hasilnya adalah -5/24. Maka titik belok terjadi ketika X sama dengan 1/2 dan Y sama dengan -5/24. Baik, mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kendala-kendala yang saya miliki dalam penjelasan saya hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.